Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Malam ini firman Tuhan terambil dari Matius 6 ayat 34 yang berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu dikenal sebagai rabi yang besar pada masa itu. Namun Yesus tetap peduli terhadap orang-orang kecil. Yesus mengerti kekhawatiran mereka. Yesus peduli terhadap pergumulan mereka. Pakaian dan makanan atau sandang pangan adalah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan dicari oleh manusia pada umumnya. Kalau kita pada zaman ini bisa ditambahkan dengan beberapa hal, yaitu berkenaan dengan kesehatan, keamanan, pekerjaan, dan sebagainya dan selanjutnya. Yesus Kristus tidak menyangkali bahwa adanya kekhawatiran di dalam hidup ini. Yesus mengajak kita untuk memperhatikan dari apa yang Tuhan ingin nyatakan melalui burung-burung gagak, bunga bakung, bahkan rumput di ladang. Tuhan memelihara, bahkan Allah menjaga, memeliharanya dengan setianya. Semua ini menunjukkan pada kita bahwa Allah pemelihara hidup yang sesungguhnya. Saudara-saudara, namun kita harus sadar bahwa hidup kita tidak bisa kita jalani dengan kekuatan kita sendiri. Hidup kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Penebus kita. Yesus berharap kehidupan kita juga di bumi ini, di dalam melewati hari ke hari, kita disadarkan bahwa kita itu hidup di tempat dunia yang berdosa. Dunia yang sementara ini, sementara kita sedang menantikan yaitu rumah kita yang kekal, rumah yang ada di mana Tuhan berada, yaitu surga. Saudara, di bumi ini kekhawatiran itu ada karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap berfokus bersandar pada Tuhan. Selama kita hidup dalam dunia ini, marilah kita tetap berusaha. Kita harus bekerja di dalam setiap aspek kehidupan kita, melakukan apa yang Tuhan sudah berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran itu bisa mencekam setiap orang, saudara. Saudara, bagi kita orang percaya, saudara, hidup kita yang boleh dikatakan bergantung kepada Tuhan, Yesus berharap bahwa kita dengan iman, dengan pengharapan yang ada di dalam Tuhan, di waktu kekhawatiran yang kita hadapi itu, yang sedang kita alami, mari kita ingat dan kita berpegang serta percaya penuh pada Tuhan. Kekhawatiran itu yang mencekam itu dapat membuat kita semakin tidak membaik, saudara. Saudara, kekhawatiran mencekam kita bisa merusak kehidupan. Kekhawatiran itu bisa membuat kita bingung. Tidak tahu mana yang harus kita pilih. Mana yang lebih penting, mana yang tidak penting. Mana yang harus didahulukan, mana yang tidak harus didahulukan. Kekhawatiran juga bisa membuat kehidupan kita berjalan di tempat, bahkan berhenti, tidak mengalami kemajuan sejengkal pun. Itulah sebabnya kepada kita yang sedang menghadapi kekhawatiran khususnya, Yesus mengingatkan, janganlah khawatir. Percayalah penuh kepada Tuhan. Bersandarlah pada Tuhan. Dan yang penting bagian ini Tuhan Yesus mengatakan, mari kita fokuskan. Matius pasal 6 ayat 33 itu dikatakan, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menghadapi kekhawatiran dengan cara menghidupi iman kita.
Setiap rencana kita, mari kita sertakan Tuhan dalam hidup kita. Setiap apa yang kita lakukan, mari kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Dengan doa, dengan kehidupan yang berpasrah pada Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 itu mengatakan bahwa Tuhan itu tahu akan rancangannya pada kita. Artinya bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Demikian juga firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, hiduplah hari ini demi sehari. Matius 6 ayat 34. Dan yang terakhir, jangan menunda untuk segala sesuatu yang harus kita kerjakan sehari ini, saat ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Amsal 27 ayat 11. Janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saya tutup dengan 3 hal sebagai satu perenungan kita. Kita boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Janganlah kita khawatir, tapi marilah kita berusaha dan percaya penuh pada Tuhan. Dan yang ketiga, janganlah kita malas, karena kita tidak tahu hari esok kita. Bekerja, melayani, mengikut Tuhan, sampai selama-lamanya. Kiranya perenungan ini boleh memberkati kita. Selamat beristirahat, Tuhan menyertai. Dan mari kita saksikan dan dengarkan alunan musik dari lagu yang akan dimainkan musik angklung Nafiri Sion yang akan kita dengarkan bersama. Tuhan memberkati. Amin.